Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Tapi kali ini, Long Hao Shen tidak mengandalkan Bright Vengeance untuk meluncurkan serangan balik yang kuat. Memang, sebagai jantung tim, ketika menghadapi serangan iblis, dia harus memastikan bahwa kekuatan bertarung seluruh tim dapat dilepaskan, bagaimana dia bisa membuang-buang energi spiritual. Dengan dentuman keras, Long Hao Shen kecil menahan serangan iblis berbilah ganda hijau tua yang sangat besar itu. Hal yang paling mencengangkan adalah iblis berbilah ganda hijau tua yang mengesankan ini dipukul dan didorong ke belakang, jatuh di udara dan menghantam tanah dengan keras. Saya datang. Suara sedingin es bergema di telinga setiap anggota pasukan pemburu iblis pertama, membuat Wang Yuanyuan dan Sima Xian, yang bersiap untuk memberikan dukungan ofensif kepada Long Hao Shen, menyerah pada ide ini. Cahaya keemasan gelap muncul, mengenai tubuh iblis berbilah ganda hijau tua itu dalam sekejap, dan memasuki tengkoraknya yang keras. Pancaran ini baru saja terbentuk dari cahaya, tetapi benar-benar mengguncang iblis berbilah ganda hijau tua yang bersiap untuk melanjutkan serangannya, membuatnya jatuh ke tanah dengan ledakan keras. Itu mati. Tidak jauh di belakang, Zhang Hairong sangat terkejut sehingga dia merasa seolah-olah matanya akan jatuh ke tanah. Bagaimanapun, ini adalah iblis berbilah ganda hijau tua. Dengan kekuatan fisiknya yang sangat besar, iblis berbilah ganda hijau tua sebanding dengan kekuatan manusia dari langkah kelima. Dan mati begitu saja. Tempat tersulit pada Demon berbilah ganda hijau tua adalah dua lengan berbilah panjang dan tengkoraknya. Tapi di balik tengkoraknya ada inti pusatnya. Ketika inti pusat ini langsung dipecah, bagaimana mungkin itu tidak mati? Tidak hanya mati, mayatnya juga benar-benar utuh. Apalagi Zhang Hairong yang tidak bisa mempercayai matanya, bahkan Long Hao Shen yang terlibat langsung dalam prestasi ini benar-benar terguncang. Setelah sebelumnya menghadapi iblis berbilah ganda hijau tua, dia secara alami tahu tentang kekuatan benda ini. Tapi kali ini, hanya butuh beberapa detik untuk membunuhnya. Tentu saja bukan iblis berbilah ganda hijau tua yang sangat lemah, tetapi rekan satu timnya yang tangguh. Tanpa ragu, orang yang memberikan pukulan fatal pada iblis berbilah ganda hijau tua ini adalah Keyer. Dalam seluruh pertempuran sebelumnya, dia tidak campur tangan sama sekali, dan seperti tidak lebih dari bayangan menempel di punggung Long Hao Shen. Hanya pada saat itulah dia melepaskan pukulan yang mengkhawatirkan ini, langsung mendapatkan 10 poin kontribusi. Poin kontribusi memang tidak diperoleh dengan mudah, dalam perjalanan ke kota eksorsis, Gao Yingji telah menjelaskan kepada mereka tentang perolehan dan nilai poin kontribusi. Di antara aturan, saat berburu iblis, iblis berbilah ganda biasa hanya membawa 1 poin untuk setiap pembunuhan, tetapi ini adalah saat kurang dari 10 dari mereka terbunuh. Di atas 10 iblis berbilah ganda harus dibunuh untuk mendapatkan 1 poin kontribusi. Lagi pula, bagi pasukan perburuan iblis, iblis berbilah ganda tidak lebih dari semut. Hanya 10 pembunuhan pertama yang benar-benar bermanfaat bagi pendatang baru. Adapun iblis berbilah ganda hijau tua, mereka memiliki nilai konstan 10 poin kontribusi. Dengan kata lain, tidak peduli seberapa kuat mereka di masa depan, membunuh iblis berbilah ganda hijau tua masih akan memberi mereka 10 poin kontribusi. Ini adalah seberapa besar perbedaannya. Tentu saja, Long Hao Shen saat ini tidak dalam situasi untuk menghitung poin kontribusi. Mengambil langkah maju, dia menancapkan pedang roh kudusnya ke dalam tubuh iblis berbilah ganda hijau tua itu sebelum mengerahkan dirinya secara fisik untuk mundur selangkah. Tubuh Dark Green Dual Blooded Demon kemudian segera dikirim terbang kembali. Lin Xin. Sebuah cahaya merah bersinar di tangan Lin Xin, dan segera, iblis berbilah ganda hijau tua yang sangat besar menghilang dalam kumpulan cahaya merah. Kapten, mengerti. Dalam hal kekayaan, bahkan jika dijumlahkan, yang lain tidak mungkin bisa dibandingkan dengan Lin Xin. Di tangannya ada cincin spasial penyimpanan merah menyala dengan ruang yang menakutkan. Setan berbilah ganda hijau tua yang memiliki mayat yang sangat berharga, tentu saja yang terbaik adalah membiarkannya menghadapinya. Sebagai orang yang bertanggung jawab untuk mengelola kekayaan mereka, dia pada akhirnya akan menghasilkan lebih banyak kekayaan daripada orang lain. Untuk dapat mengintegrasikan pasukan perburuan iblis ini,
Lin Xin membayar biaya yang sangat besar. Pil-pil yang dia berikan ini memiliki nilai yang sebenarnya melebihi 10.000 koin emas, bahkan dengan lebih banyak uang. Bagaimana mungkin penghasilannya cukup untuk menutupi biaya ini sepenuhnya? Munculnya dimen berbilah ganda hijau tua ini juga menyiratkan bahwa pertempuran ini telah mencapainya. Itu bukan hanya masalah menghadapi iblis berbilah ganda dari klan Zelin lagi. Pada saat itu, aura sihir yang besar meledak dari puncak menara gerbang kota. Lampu seperti kembang api yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan, langsung mengarah ke pasukan iblis yang padat. Di medan perang seperti ini sama sekali tidak perlu membidik dengan hati-hati, mantra sihir apapun yang jatuh pasti akan mengenai target. Lebih dari 100 mantra diluncurkan secara bersamaan. Ini adalah pertama kalinya Long Hao Shen melihat tontonan seperti itu. Kembang api yang luar biasa menerangi seluruh benteng pertahanan eksorsis, menciptakan cahaya yang terang di tengah malam. Setan jelas tidak akan menunggu mati tanpa daya, bola api hitam keunguan yang mempesona muncul dari pasukan utama tentara di bawah, secara keterlaluan memusnahkan kombinasi mantra yang jatuh dari langit. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan menemukan bahwa orang yang meluncurkan bola api hitam keunguan ini adalah milik spesies yang tingginya sedikit lebih dari 2 meter dan ditopang oleh 3 kaki di tanah. Ia tidak memiliki lengan, dan memiliki kepala yang sangat besar. Ketiga kakinya sangat besar, menggunakannya untuk berjalan dengan kecepatan sangat cepat. Di kepalanya ada 6 mata, bola api hitam keunguan ini justru telah dipadatkan dari 6 mata mereka ini. Iblis jenis ini milik pasukan-pasukan sihir mereka, ahli dalam menggunakan sihir kegelapan. Prajurit pengintai iblis ini sangat besar, bahkan di antara iblis lainnya. Dibandingkan dengan penyihir manusia, Demon Eyeing Soldiers jauh lebih rendah. Seiring dengan evolusi tubuh mereka, mereka hanya mendapatkan beberapa mantra kegelapan, tetapi kegunaan mereka yang sebenarnya adalah dalam jumlah mereka. Prajurit pengintai iblis terlemah setara dengan penyihir langkah kedua dalam hal kekuatan sihir. Faktanya, mereka memiliki lebih banyak potensi daripada iblis berbilah ganda ini. Mereka dipisahkan menjadi 5 kelas. Yang paling kuat adalah prajurit pengintai iblis bertingkat raja, setara dengan pembangkit tenaga listrik dari langkah ketujuh. Bagian utama dari 100 mantra plus yang ditembakkan dari menara gerbang kota telah dicegat dan dihentikan oleh peluru sihir cerah yang ditembakkan oleh prajurit pengintai iblis ini, jadi hanya sebagian kecil dari mereka yang bisa mencapai pasukan iblis. Menembus dengan kecemerlangan yang sangat indah, mantra ini membantai sejumlah besar iblis kelas bawah. Jelas, untuk Exorcist City telah bertahan ribuan tahun tanpa pernah dipatahkan sekalipun, itu tidak sesederhana itu. Pada saat yang sama pemboman pertama mantra sihir selesai, pemboman kedua dari 100 lebih mantra diluncurkan. Setelah sebelumnya menghadapi iblis berbilah ganda, para penyihir sudah menyimpan energi mereka dalam persiapan untuk bentrokan pamungkas, dan sekarang adalah waktu untuk melepaskan kekuatan mereka. Hampir pada saat yang sama pemboman sihir sebelumnya berakhir, pemboman sihir kedua turun, tampaknya bergabung bersama tanpa menghasilkan celah terkecil. Dari perkiraan konservatif, jumlah penyihir yang terletak di menara gerbang kota ini setidaknya 1000. Dan tingkat kultivasi mereka tidak di bawah langkah keempat. Dengan dukungan para penyihir ini, tekanan yang ditimbulkan pada kota sangat berkurang. Pada saat yang sama, sejumlah besar bala bantuan tentara segera naik. Dan berbeda dengan prajurit infanteri sebelumnya, ini adalah prajurit lapis baja penuh. Mereka semua setidaknya telah mencapai tahap kultivasi ketiga, mengambil alih tugas batalion yang dengan cepat mundur dan menyelesaikan bantuan ini. Konfigurasi prajurit elit ini khusus. Setiap kelompok terdiri dari 3 orang, seorang prajurit perisai, prajurit kapak, dan prajurit berserker yang membawa pedang besar. Mereka dipisahkan dalam tim yang terdiri dari 3 orang, berisi prajurit dari jenis masing-masing. Selain itu, setidaknya 2 tim cadangan berada di belakang masing-masing di depan, siap untuk memberikan cadangan kapan saja. Meskipun serangan pasukan tentara iblis utama ini dibentuk dengan jumlah besar yang kuat, para pejuang mendapat dukungan dari para penyihir dan pendeta yang terletak di menara gerbang kota, dan dengan demikian dapat menahan serangan dengan intensitas apapun. Pada saat yang sama,
ledakan sesekali terdengar dari arah menara gerbang kota. Jelas, kecemerlangan sihir yang kuat terus-menerus dipadatkan di atas dinding yang terhubung di tepi kota, sebelum meledak, membentuk bola api yang sangat besar. Meriam ajaib. Setiap serangan dari senjata tangguh yang dirancang untuk pertahanan kota ini dapat menandingi kekuatan mantra ofensif agung dari langkah ke-6. Di atas kota eksorsis, lebih dari 100 dari mereka sebenarnya membidik pasukan musuh. Dibandingkan dengan perang besar yang pecah, kelompok Long Hao Shen yang menangani iblis berbilah ganda hanya bisa dianggap sebagai permainan anak-anak. Ini adalah konfrontasi nyata antara manusia dan iblis. Zhang Hairong berteriak keras kepada kelompok Long Hao Shen, mundur. Sudah waktunya untuk lega. Pada saat itu, seluruh pasukan perburuan iblis kelas 1 prajurit telah mempertahankan kekuatan bertarung yang baik. Bahkan Chen Yinger telah memulihkan sebagian besar energi spiritualnya. Di depan pasukan utama pasukan iblis, mereka benar-benar merasa tidak mau mundur. Tapi Long Hao Shen menjanjikan kepatuhan mutlak pada Zhang Hairong. Setelah menembakkan lebih dari selusin light tone dengan kekuatan penuh, dia memberikan perintah mundur kepada rekan satu timnya. Aku belum puas. Tongkat berlumpur Simasian ditutupi cairan kental, yang terakhir berada dalam keadaan tereksitasi dan hal yang sama diterapkan pada Wang Yuan. Setelah mulai mundur bersama dengan Long Hao Shen, wajahnya jelas mengungkapkan ekspresi tidak puas. Long Hao Shen memberi mereka pandangan sekilas, sebelum berkata dengan suara berat, kami sekarang adalah tentara. Selama 3 bulan, tidak akan ada kekurangan kesempatan bagi kami untuk menunjukkan keahlian kami. Sekarang, yang harus kita lakukan adalah bergegas dan mengikuti komandan batalion untuk mundur. Pada saat yang sama mereka mundur, angkatan udara iblis jahat mendekat dari langit. Di menara gerbang kota, setidaknya setengah dari penyihir dan meriam sihir membidik mereka. Namun di antara mereka, beberapa masih berhasil lolos dari maut pada akhirnya. Dengan tinggi lebih dari 4 meter, sayap sepanjang 6 meter menutupi seluruh tubuhnya, iblis besar tiba-tiba muncul. Kilatan kecemerlangan hitam kehijauan dari kegelapan ganda dan atribut angin membentuk bilah cahaya, langsung menuju Zhang Hairong yang memimpin retret. Hati-hati, komandan. Dengan persepsinya yang sangat tajam, Long Hao Shen, yang segera memimpin yang lain untuk mundur, langsung menemukan bahwa iblis terbang ini tiba-tiba meluncurkan serangan ke arah mereka, meskipun dia bersembunyi di malam yang gelap. Ini adalah salah satu spesies iblis udara yang terkenal dan tangguh, sistem ganda angin dan kegelapan Beta Flying Demon dari klan iblis Maxilias. Di antara pasukan tentara iblis, iblis terbang Beta adalah pembangkit tenaga listrik sejati, sebuah eksistensi yang memiliki warisan sejati. Memiliki potensi keturunan yang besar, itu adalah spesies salah satu dari 72 dewa iblis. Di antara 72 dewa iblis, beberapa bahkan memiliki pasukan yang disubordinasikan secara langsung. Meskipun beberapa prajurit yang disubordinasikan secara langsung lahir dari infeksi di daratan, mereka semua dikendalikan secara mental oleh dewa iblis. Dan Beta Flying Demons adalah bagian dari pasukan bawahan langsung dari dewa iblis ke-35. Maxilias. Dan masing-masing dari Beta Flying Demons memiliki kekuatan di atas langkah ke-5. Adapun yang membentuk pasukan elit pribadi Maxilias, yang disebut Beta Penghisap Darah, mereka adalah pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-7. Tentara ini sebenarnya termasuk bawahan langsung dari Dewa Iblis, dan lebih jauh lagi, salah satu yang termasuk dalam 36 teratas mereka. Faktanya, Dewa Iblis Agung yang perkasa ini tidak semuanya memiliki pasukan yang disubordinasikan secara langsung. Misalnya, Dewa Iblis ke-7 Anan, orang yang telah ditantang oleh Divine Knight of Adjudication Long Xingyu, adalah pembangkit tenaga listrik tunggal. Itu adalah serangan yang tiba-tiba dan kejam. Kaki kirinya menginjak tanah dengan kekuatan penuh, Long Hao Shen melompat dalam sekejap. Melalui koneksi mentalnya dengan Hao Yue, Little Green menyemburkan angin kencang dari mulutnya, menyapu punggung Long Hao Shen untuk mempercepatnya lebih jauh. Di udara, kompor Saint spiritual bersinar putih. Menarik dukungan dari bantuan Little Green, Long Hao Shen telah menutup celah sambil menyelam dengan cepat menuju Beta Flying Demon yang menyerang, yang sudah berada dalam jarak 50 meter darinya.
Kekuatan Saint Spiritual Staff menjadi tidak diragukan lagi terlihat pada saat itu. Bersama dengan iblis terbang beta, bilah cahaya hitam gelap ini ditarik oleh kompor Saint Spiritual, dengan paksa berbalik, mengarah lurus ke Long Hao Shen. Pada saat ini, jarak yang memisahkannya dari Zhang Hairong sudah kurang dari 5 meter. Menggunakan perisai Roh Kudus, dia memblokirnya dengan ledakan keras. Akibatnya, tubuh Long Hao Shen ini secara paksa dikirim terbang. Setelah menempatkan dirinya dalam situasi seperti itu begitu tiba-tiba, dia tidak dapat menggunakan penghalang surgawi. Untungnya, itu hanya Beta Flying Demon biasa, jadi Long Hao Shen tidak mengalami cedera besar saat jatuh ke tanah. Setelah menderita pengaruh Saint Spiritual Staff, Beta Flying Demon turun dalam sekejap, selusin bilah angin hitam kehijauan berkilau membombardir Long Hao Shen. Titik kuat terbesar Beta Flying Demon terletak pada kecepatan serangannya, atribut angin yang memberinya kemampuan terbang selain serangan dan kecepatan yang tak tertandingi. Selain itu, apa yang digunakannya dapat dianggap sebagai keterampilan bawaan, kuat dan sangat cepat, dan lebih jauh lagi, semua serangannya berelemen ganda. Mereka sering melakukan serangan diam-diam dari udara. Sebuah cahaya merah menyala bersinar di tubuh Long Hao Shen, simbol perisai dasar Lin Xin. Sihir pertahanannya tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan yang besar, tetapi lebih jauh lagi, karena dia mengandalkan kristal awan apinya, kecepatan castingnya juga sangat cepat. Dengan suara yang menusuk telinga terus terdengar di udara, bilah angin Beta Flying Demon diblokir oleh perisai elemen api. Setan terbang beta ini bagaimanapun tidak bodoh, memiliki kemampuan bawaan seperti itu berarti kecerdasannya sama sekali tidak rendah. Melihat situasinya tidak terlihat bagus, Beta Flying Demon membuka sayapnya, berencana naik ke langit untuk melarikan diri. Sayangnya, itu tidak bisa. Ketika terjun cepat menuju Long Hao Shen untuk melepaskan serangannya, itu sudah masuk dalam jarak 25 meter dari Long Hao Shen. Dan dengan demikian, kemampuan Pull of the Saint Spiritual Staff diluncurkan. Setelah sama mencapai langkah kelima, kompor Saint Spiritual Long Hao Shen tidak dapat menarik Beta Flying Demon sepenuhnya, tapi penundaan yang dihasilkan sudah cukup. Cahaya berkilau menutupi perisai besar yang mendekat, sementara palu meledak dari sisi lain. Tubuh Beta Flying Demon meledak dengan lingkaran cahaya hijau tua. Namun, Wang Yuanyuan dan Sima Xian pada saat berikutnya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menyerang. Dengan gemuruh keras, Beta Flying Demon menjerit sedih, sayap kirinya sudah setengah patah. Secret Light Hammer awalnya membawa kerusakan besar pada iblis, dan kali ini, secara langsung membatalkan pertahanan Beta Flying Demon. Lebih lanjut menambahkan serangan perisai jiwa surgawi raksasa Wang Yuanyuan, bagaimana serangan mereka bisa diblokir dengan ringan. Sudah beruntung karena tubuhnya yang sangat tangguh, setan terbang beta ini hanya memiliki setengah sayap yang patah. Tetapi fakta ini menyiratkan bahwa ia sudah tidak dapat menjaga keseimbangannya lagi. Tubuhnya langsung terasa jatuh ke tanah. Cahaya keemasan redup muncul tiba-tiba. Zhang Hairong, yang baru saja kembali sadar, hanya melihat gadis lembut di belakang Long Hao Shen mengetuk tongkatnya di tanah, dan sepersekian detik kemudian, dia sudah setinggi 20 meter di udara. Segera setelah itu, 7 atau 8 bayangan emas gelap fantomatik berkedip di udara sebelum jatuh di atas Beta Flying Demon. Tidak membiarkan Beta Flying Demon ini jatuh, Lin Xin melambaikan kristal awan apinya, dan cincin api yang cemerlang segera menyelimuti mayat Beta Demon ini. Saat dia menariknya kembali, itu menghilang di detik berikutnya, memasuki cincin penyimpanannya. Membuat gerakan mundur yang besar ini, dia menarik tatapan serentak dari prajurit elit yang mengenakan pelindung seluruh tubuh yang baru saja tiba. Melihat Beta Flying Demon ini jatuh seperti itu, mereka sangat terkejut. Apakah mereka benar-benar dari batalion biasa? Sejak kapan batalion bisa berisi penyihir dan pembunuh? Kelompok Long Hao Shen mengikuti Zhang Hairong bersama dengan batalion prajurit satu dalam retret mereka. Pada saat itu, penampilan yang diberikan para prajurit ini telah berubah sepenuhnya, jelas menunjukkan rasa hormat. Untuk alasan yang tepat bahwa mereka memiliki kelompok Long Hao Shen di sisi mereka, korban batalion satu kali ini sangat rendah,
yang tewas di bawah selusin, dan yang terluka di bawah 50. Ini adalah sesuatu yang belum pernah mereka capai dalam pertempuran lain di masa lalu. Faktanya, mereka sebenarnya yang paling cepat binasa di medan perang. Terima kasih saudara. Zhang Hairong menepuk bahu Long Haoshen, mengungkapkan senyum langsung. Long Haoshen berkata, kami adalah prajuritmu, melindungimu adalah tugas kami. Zhang Hairong meliriknya sebelum mengacungkan jempol, sekali lagi memimpin seluruh batalion untuk mundur kembali ke kota. Pada saat yang sama mereka mundur, gumpalan emas terlihat di udara. Setidaknya 100 ksatria terbang di atas tunggangannya, siap untuk bergabung di medan perang. Target yang mereka tuju adalah iblis terbang beta klan Maxilias yang baru saja dibunuh oleh kelompok Long Haoshen. Tapi kelompok Long Haoshen tidak menyadari bahwa pada saat mereka mundur, sepasang mata indah yang mengandung ekspresi kompleks sedang melihat ke arah mereka, sampai saat mereka akhirnya menghilang dari pandangannya. Di menara gerbang kota, Seng Lingxin sepenuhnya mengenakan baju besi bela diri dan memiliki tampilan yang menakjubkan. Seluruh pegunungan eksorsis sekarang tampak seperti semacam mesin, beroperasi dengan kecepatan yang sangat cepat, bertindak melawan serangkaian penyebaran pasukan iblis utama yang tidak terputus. Sebanyak tidak kurang dari 1000 penyihir, dibagi menjadi 10 kelompok 100, sekarang bergiliran melepaskan mantra, di bawah arahan Lan Yanyu. Begitu selesai, mereka segera mundur untuk menyimpan kekuatan sihir. Dan 20 ksatria penjaga khusus berdiri di sana, menggunakan halo pengumpulan spiritual yang sama dengan Long Haoshen untuk membantu mereka. Diserang oleh para penyihir dan pemboman berat meriam sihir ini, kerugian di pihak iblis benar-benar menjadi bencana. Adapun tentara elit yang tiba di Exorcist Mountain Pass, ada total 3.000 tentara yang siap memberi mereka cadangan kapan saja. Mereka mengenakan baju kulit sederhana, dan masing-masing membawa sepasang belati, menuju bagian belakang kelompok mereka. Jika iblis yang tangguh mendapatkan keuntungan, mereka akan segera melancarkan serangan untuk membantu para prajurit elit. Ini adalah kekuatan sebenarnya dari kuil assassin. Mereka benar-benar berhasil mentransfer sejumlah besar assassin peringkat menengah dan tinggi. Pembunuh ini semua setidaknya pada langkah keempat, dan membentuk landasan kota eksorsis. Kembali dari medan perang, Zhang Hairong dengan cepat memimpin para prajurit kembali ke tempat tinggal mereka, sementara yang terluka dikirim ke rumah sakit dan yang mati didaftarkan ke spesialis yang bertanggung jawab sebelum dibakar. Kembalilah dan istirahatlah. Surga tahu kapan iblis ini muncul kembali untuk menyerang. Kita mungkin harus pergi ke medan perang sekali lagi nanti. Bubar. Para prajurit bubar dengan rapi, kembali ke tempat tinggal mereka masing-masing. Sebagian besar prajurit ini tidak bisa tidak melihat terakhir tim kecil 7 di samping Zhang Hairong, banyak dari mereka mengacungkan jempol. Mereka sangat berterima kasih kepada Han Yu dan Lin Xin yang sangat membantu dalam melindungi para prajurit ini. Long Haoshen menegakkan punggungnya, pada saat itu, seolah-olah api sedang dinyalakan di dalam hatinya. Betul sekali. Hanya melalui pengalaman perang yang nyata, seseorang dapat benar-benar mengalami kekejaman perang dan memahami perasaan sesama prajurit ini. Para prajurit tidak menggunakan kata-kata untuk mengungkapkan rasa terima kasih mereka, tetapi gerak tubuh dan ekspresi mereka sudah banyak diungkapkan. Long Haoshen tahu bahwa dalam pertempuran ini, pasukan pemburu iblis kelas 1 tentara mereka mendapat pengakuan dari tentara Batalion 1. Zhang Hairong berbalik, melihat kelompok Long Haoshen, dan tertawa terbahak-bahak, kamu sangat berani. Cepat kembali, mandi dan istirahat. Bisnis medan perang sulit diprediksi, sulit untuk mengatakan berapa lama Anda akan beristirahat sebelum naik ke sana lagi. Pertempuran paling sengit yang bisa kupikirkan telah berlangsung selama 7 hari 7 malam, mengurangi pasukan kami sebanyak 10.000, tetapi pada akhirnya, kami memukul mundur pasukan utama pasukan iblis. Dan kali ini, kerugian di pihak iblis juga merupakan bencana, sampai-sampai mereka tidak datang untuk menyerang kita selama 3 bulan penuh. Dilaporkan, total 20 pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 dari kedua belah pihak mati saat itu. Ya, Komandan Batalion, hormat militer yang dilakukan Long Haoshen kepadanya cukup standar dari sebelumnya. Zhang Hairong menghela nafas ringan,
akan sangat bagus jika Anda bisa tetap berada di Batalion 1 saya selamanya. Namun, saya khawatir kita tidak akan bergaul satu sama lain begitu lama. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, matanya dipenuhi dengan penyesalan yang dalam. Bahkan dia tahu bahwa para elit dari pasukan perburuan iblis tidak akan tinggal di sana. Setiap tempat tinggal memiliki kamar mandi kecil. Sebenarnya, yang benar-benar perlu membasuh diri hanyalah 3 orang yang maju ke depan untuk berperang, Long Hao Shen, Sima Xian dan Wang Yuanyuan. Adapun 4 lainnya, mereka tidak kotor sedikit pun. Seperti kata pepatah, ladies first, orang yang pergi pertama tentu saja Wang Yuanyuan, diikuti oleh Sima Xian. Dalam kapasitasnya sebagai kapten, Long Hao Shen adalah orang terakhir yang pergi ke kamar mandi. Dia mengatakan kepada semua orang untuk tidak pergi untuk beristirahat dulu, karena dia memiliki sesuatu untuk diberitahukan kepada mereka terlebih dahulu. Dengan cepat, mereka bertiga selesai mencuci. Setelah menutup pintu, Long Hao Shen menyatakan, dalam pertempuran yang kita alami hari ini di dekat tembok kota, pemahaman diam-diam semua orang sudah cukup baik. Ada 2 hal yang harus saya diskusikan dengan Anda sekarang. Hal pertama adalah tentang mematuhi perintah. Pada akhirnya, kita sekarang milik tentara, dan sebagai tentara, mematuhi perintah adalah tugas terpenting kita. Jika kita melanggar aturan ini, bahkan jika kita berhasil membunuh lebih banyak musuh, aku khawatir pihak lain tidak akan puas dengan kita. Jadi saya harus meminta semua orang untuk lebih menahan diri di masa depan. Setelah semua dikatakan dan dilakukan, Long Hao Shen masih belum menjadi kapten begitu lama, dan meskipun kemampuannya hanya meyakinkan semua orang lebih dan lebih seiring berjalannya waktu, dia tidak benar-benar memiliki banyak otoritas. Karena itu, dia berhati-hati dengan kata-katanya, berusaha bertindak sebijaksana mungkin. Sima Xian mengelus kepalanya yang botak, dan menjawab, baru saja, aku sedikit terbawa suasana. Saya akan merenungkan tindakan saya. Wang Yuanyuan meliriknya, aku tidak terlalu peduli dengan urusan tentara, tapi aku akan mendengarkanmu, Hao Shen. Semua orang telah melihat penampilan Long Hao Shen di medan perang dengan mata kepala sendiri. Demi tim, dia menahan diri untuk tidak menggunakan kemampuannya sebagai Retribution Knight untuk fokus mempertahankan halo pengumpulan spiritualnya dari awal hingga akhir, untuk membantu yang lain memulihkan energi spiritual mereka. Dia menunjukkan pertimbangan khusus untuk situasi umum, hanya memiliki dampak yang lebih besar sebagai jantung tim. Suasana di dalam tim sangat bagus, dan meskipun karakter Wang Yuanyuan secara alami keras kepala, dia masih mengakui bocah ini jauh lebih muda darinya. Chen Yinger menjulurkan lidahnya dan berkata, "Hei, dengan kemampuanku sendiri, tidak mungkin aku melanggar perintah, tahu." Ketiganya menyatakan posisi mereka berturut-turut, dan untuk Keyer, Han Yu dan Lin Xin, mereka secara alami tidak menekan topik lebih jauh. Long Hao Shen tersenyum, terima kasih semuanya. Sebenarnya, saya telah memikirkan masalah ini dengan serius, kali ini, kami akan berlatih di Exorcist Mountain Pass selama total 3 bulan. Dan pasukan perburuan iblis kami yang baru terbentuk secara bertahap akan diasah. Kemudian, ketika saatnya bagi kita untuk pergi, militer Exorcist Mountain Pass harus memberi kita evaluasi. Tidak peduli seberapa bagus kinerja kami, jika kami tidak mendengarkan perintah, evaluasi militer terhadap kami kemungkinan besar akan diturunkan, yang hanya dapat merugikan peringkat kami dalam kontes tim ini.